Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Windy Sadira Channel. Seperti yang teman-teman baca di judul, pembahasan atau sharing-sharing kita pada hari ini mengenai alasan kenapa sih kita harus menulis. Sebelumnya, seperti video aku yang sebelumnya, kita akan membahas tentang kepenulisan. Jadi, kalau membahas kepenulisan, pasti kita butuh yang namanya kenapa sih kita menulis? Apa sih niat awal kita itu buat meyakinkan kita untuk lanjut menulis seperti itu. Menulis, pernah aku singgung bahwa menulis itu sebagai sarana komunikasi kita. Selain berbicara, menulis merupakan sarana komunikasi. Berbeda dengan berbicara ya terbatas. Bagaimana? Kenapa dikatakan terbatas? Karena ketika kita berbicara, kita tidak bisa menarik lagi apa yang kita katakan. Berbeda dengan menulis, ketika kita menuliskan sesuatu, kita masih bisa menghapusnya, memperbaikinya. Nah, ketika berbicara juga ada sedikit kekurangan sih menurut aku ya. Sesuai dengan aku membaca sebuah artikel berkata bahwa menulis itu versi komunikasi yang lebih lengkap daripada berbicara. Kenapa? Karena ketika kita berbicara dalam waktu tertentu, kita tuh kayak terbatas untuk mengatakan apa yang ingin kita sampaikan. Sementara dalam tulisan, kita dapat menyampaikan apa saja yang perlu untuk kita sampaikan seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah tahu tentang hal ini. Lalu apa sih alasan-alasan penulis? Kenapa mereka harus menulis? Itu jawabannya ada pada diri teman-teman semua. Kenapa aku berbicara seperti itu? Karena ada beberapa teman aku itu yang penulis, ketika ditanyakan kenapa dia menulis, itu beda-beda jawabannya. Ada yang dia menulis karena ada sebuah problem di keluarganya yang menyebabkannya harus menulis seperti itu. Ada yang dia menyalurkan hobi. Lalu di sini aku akan ngerangkum sekitar 7 alasan kenapa sih orang itu menulis gitu. Oke? Yang pertama itu tadi sarana komunikasi. Seperti yang aku jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi menulis itu menyampaikan apa yang ingin kita maksud dalam versi yang lebih lengkap daripada berbicara. Kemudian ada yang kedua, itu ada juga alasan seseorang menulis itu, yaitu memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat seperti apa? Yaitu memberi informasi. Jadi ketika kita menulis novel juga memberikan informasi, itu hal yang penting ya saya kira. Karena ketika kita menulis itu tidak hanya sekedar cerita saja gitu. Ada informasi yang harus kita selipkan, ada amanah yang ingin kita sampaikan dalam setiap cerita kita. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada yaitu bukti keahlian dan mengembangkan diri. Bukti keahlian bagaimana? Seorang dokter, beliau memang dikatakan seorang dokter ketika ia mengobati pasiennya. Tetapi untuk mengakui sebuah keilmuan dari seorang dokter ini, beliau maka lebih bagusnya untuk menulis tentang kesehatan. Kemudian misalnya ada orang yang ahli dalam kerajinan tangan mungkin. Beliau menuliskan tentang kerajinan tangan, tentang bagian pecinta seni, dia menuliskan tentang seni kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang tertinggal dan itu sebagai bukti bahwa seseorang itu ahli dalam bidang itu. Seperti itu. Ada juga yang alasannya seperti itu. Dan mengembangkan diri. Mengembangkan diri di sini dia sudah sadar bahwa bakatnya di bidang kepenulisan. Nah, di situ dia menulis untuk mengembangkan kemampuan dia yang sebenarnya sudah ada sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada mengukir sejarah. Ini sudah tidak janggal ya buat teman-teman semua. Di seminar manapun pasti bilang bahwa menulis itu mengukir sejarah. Kenapa demikian? Ya, karena menulis itu
telah tercatat. Seperti kita sekarang, buku-buku itu tercatat dengan adanya ISBN, itu terbaca di Perpustakaan Nasional. Itu akan abadi di sana. Nah, ketika anak cucu kita mencari buku tentang suatu tema tema tentang parenting. Nah, ternyata kita menulis buku tentang parenting. Nah, anak-anak cucu kita menemukan buku itu dan membacanya. Itu yang menjadi catatan sejarah. Karena sejarah-sejarah masa lampau kalau tidak ditulis juga tidak akan tahu, kan? Nah, itu menjadi alasan juga kenapa seseorang menulis. Selanjutnya yaitu ingin menjadi terkenal. Ini sudah tidak sedikit lagi ya teman-teman yang menganggap bahwa menulis itu membuat aku terkenal, kayak gitu. Itu kembali ke teman-teman semua. Jika teman-teman ingin menjadi terkenal dengan menulis, itu ya kembali ke teman-teman. Tapi saya lanjut ya ke alasan selanjutnya, karena ini saling berkaitan. Alasan selanjutnya itu menghasilkan uang dari menulis, karena ini saling berkaitan. Seseorang ingin terkenal sekaligus menghasilkan uang dari menulis, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan kembali ke teman-teman masing-masing. Tapi biasanya ya, yang saya tahu dan saya rasakan, karena awal saya menulis juga mungkin karena pengen menghasilkan uang, bukan pengen menjadi terkenal sih, lebih tepatnya kayak ingin berbagi, kemudian menghasilkan uang dari tulisan. Tapi seiring waktu ketika saya sudah mulai menulis, niat awal itu mulai berubah gitu. Kenapa begitu? Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Karena ketika seseorang telah menghasilkan karya, dia tidak hanya berpikir tentang menghasilkan uang, karena dia harus mengenyangkan bacaan orang lain, seperti itu kan ya. Jadi pengen memberikan kualitas yang bagus, pengen mengenyangkan bacaan pembaca, seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman berawal niatnya seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Mudah-mudahan aja berubah seiring waktu. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya itu, menulis tidak cuma perkara itu saja gitu. Tapi banyak banget kasus sekarang ini Windy bahas ya sekilas, karena banyak banget dari teman-teman Windy yang dia punya bakat atau pengen banget jadi penulis. Mungkin karena ngelihat Windy gitu ya, padahal ya memang prosesnya sulit. Yang terlihat itu serunya, menyenangkannya gitu. Padahal gak selalu seperti itu gitu. Karena Windy mendapatkan itu juga butuh proses. Selama 3-4 tahun kebelakang ini kan juga Windy belajar dulu gitu. Sementara teman-teman banyak banget kejadiannya yang cerita ke Windy, "Mbak, aku pengen nulis deh, gimana ya caranya?" Aku bingung. Itu sumpah bingung banget. Ya karena itu butuh belajar gitu. "Mbak, aku pengen nulis, aku pengen ngasilin uang, gimana caranya, Mbak?" Kalian bisa buka YouTube, buka IG. Sekarang tuh mudah buat belajar dimanapun mengenai kepenulisan, jika memang belajar tentang kepenulisan kayak gitu. Tapi perlu diingat, semuanya tentang uang gitu. Nanti teman-teman bisa belajar dulu. Penerbit, penulis, dari pekerjaan manapun itu butuh proses gitu, gak simple gitu. Ini kadang yang menjadi dilema, jadi problem menurut aku di kalangan penulis pemula gitu. Udah buru-buru pengen jadi terkenal, pengen menghasilkan uang yang banyak, enggak kayak gitu. Jadi mungkin alasannya ini boleh buat menjadi dasar, tapi mudah-mudahan berubah seiring waktu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada lagi yang terakhir, itu yang ketujuh, menyalurkan hobi dan menyampaikan pendapat. Menyalurkan hobi tadi memang berkaitan sama alasan-alasan sebelumnya. Dia mempunyai hobi menulis, dia hobi buat menceritakan sesuatu yang ia rasakan. Mungkin dia sedang sedih hari ini, kemudian menuliskan buku diari. Itu hal yang simpel teman-teman. Menulis buku diari itu merupakan langkah kecil buat kita menjadi seorang penulis. Jadi teman-teman, adik-adik aku yang suka menulis,
menulis buku diary, gak apa-apa, dilanjutkan aja. Mungkin dari hal itu nanti akan menambah semangatnya, kemudian mulai percaya diri, baru lanjut menulis buku gitu. Seneng banget kalau misalnya adik-adik dan teman-teman semua mulai menulis. Aku seneng banget. Nah, kemudian tadi menyampaikan pendapat. Banyak banget buku-buku yang dia tuh menyampaikan sebuah teori, tapi dia juga memasukkan pendapat dia di situ kayak gitu. Ini juga cenderung ke apa ya? Tidak hanya non fiksi, kebanyakan memang non fiksi ya, terkait artikel-artikel kayak gitu. Banyak ke non fiksi, tapi kalau fiksi juga banyak kok menyampaikan pendapatnya, karena setiap karya penulis itu mempunyai cara pandangnya sendiri tentunya. Dia memandang tentang, misalnya tentang nikah muda misalnya, atau tentang gender, pelecehan seksual, seperti itu. Cara pandang penulis satu dengan penulis yang lainnya itu berbeda gitu. Nah, ada yang beranggapan bahwa dengan penulis ia ingin menyampaikan pendapatnya gitu, karena mungkin ada kesulitan ketika menyampaikan apa yang dia maksud dengan berbicara, seperti itu teman-teman. Kira-kira itu alasan-alasan kenapa sih penulis-penulis itu ingin menjadi seorang penulis gitu. Tapi sedikit ya teman-teman. Nah, hal yang paling utama dalam menulis itu adalah niat. Karena sering banget kejadian kalau misalnya seseorang tuh berhenti ketika setengah menulis, ternyata udah selesai sekitar 40 halaman, ternyata berhenti gitu. Terus apa sih yang menjadi pokok hal yang perlu kita ingat, perlu kita yakini dalam menulis supaya kita tetap semangat gitu. Jangan sampai berhenti tengah jalan gitu. Makanya butuh yang namanya niat di awal. Itu kita pengen ngapa sih kita menulis, itu perlu dicari dan perlu diingat sepanjang perjalanan kita dalam dunia kepenulisan kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu nanti kita kedepannya akan membahas tentang proses dalam menulis, dari proses menulis awal lagi bikin kerangkanya, kemudian lanjut sampai editing dari penulis, kemudian sampai ke penerbit. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Dan bahasan tentang tata bahasa dalam kepenulisan nanti berkaitan dengan editing ya. Ini tahap editing gitu. Karena tahap editing dalam dunia kepenulisan juga penting gitu. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, teman-teman tetap pantengin, tetap ikutin video aku, karena kedepannya insya Allah akan mengupload video-video penting terkait kepenulisan. Kemudian nanti akan sekali aku selang-selingi dengan pembacaan puisi. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat buat teman-teman dalam dunia kepenulisan, like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.